Halo semuanya, nama saya Ilyas dari kelas Kapital Sains Teknologi dan Inovasi dengan dosen Bapak Denny Noviansyah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan nikel hilir. Nikel adalah logam serbaguna yang sangat penting untuk berbagai industri di seluruh dunia, mulai dari produksi baja, tahan karat, hingga baterai kendaraan listrik. Permintaan nikel terus meningkat. Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan peningkatan permintaan ini. Kuncinya adalah dengan tidak hanya mengekspor biji mentah, tapi juga mengelola produk hilir. Langkah ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan rantai pasok global. Pengolahan hilir berarti meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah. Jadi, daripada mengekspor biji nikel mentah, Indonesia bisa mengelolanya menjadi produk yang lebih bernilai. Cara ini akan menciptakan ekonomi yang lebih beragam dan tangguh. Dengan naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Membangun pabrik pengolahan dan manufaktur juga membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pengelolaan hilir, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari industri nikel. Rantai pasok nikel adalah jaringan rumit yang terhubung, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga distribusi produk jadi pertambangan. Prosesnya dimulai dengan ekstraksi biji nikel dari tambang yang sebagian besar terletak di Sulawesi, Indonesia. Pengelolaan biji yang sudah diekstraksi kemudian diolah untuk menghilangkan kotoran, meningkatkan konsentrasi nikelnya. Proses ini bisa meliputi penghancuran, penggilingan, dan pemisahan kimia, peleburan, dan pemurnian. Biji nikel yang sudah terkonsentrasi kemudian dileburkan dan dimurnikan untuk menghasilkan logam nikel dengan kemurnian tinggi. Produksi produk antara tahap ini melibatkan perubahan nikel murni menjadi produk antara seperti basic kasar nikel, ferrinikel, dan metanikel. Produk-produk ini berfungsi sebagai bahan baku untuk berbagai industri. Manufaktur produk antar nikel kemudian diolah lebih lanjut dan diproduksi menjadi berbagai barang jadi, termasuk baja tahan karat, baterai untuk kendaraan listrik, dan komponen untuk teknologi energi terbarukan. Distribusi tahap ini melibatkan distribusi produk jadi ke konsumen dan produsen di seluruh dunia melalui jaringan logistik yang sangat rumit. Bagian keempat bercabang menjadi pohon industri nikel. Industri nikel ibarat pohon yang memiliki cabang banyak yang mewakili berbagai aplikasi dari logam serbaguna ini. Baja tahan karat, cabang terbesar dari pohon industri nikel tidak dilakukan lagi adalah produksi baja tahan karat. Nikel adalah komponen kunci dalam baja tahan karat, memberikan ketahanan terhadap korosi, kekuatan, dan daya tahan baterai. Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan, cabang baterai dari industri nikel mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nikel sangat penting dalam lithium ion, meningkatkan kepadatan energi kinerjanya, superalloy. Industri di Gantara dan energi sangat bergantung pada superalloy berbasis nikel. Bagian kelima, mesin pertumbuhan ekonomi. Manfaat pengolahan nikel hilir Indonesia. Keputusan untuk fokus pada pengolahan nikel hilir berpotensi membuka manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Penciptaan lapangan kerja, membangun pabrik pengolahan dan manufaktur menciptakan banyak lapangan kerja di berbagai tingkat keterampilan pertumbuhan ekspor. Dengan mengekspor produk jadi bernilai tinggi dari biji mentah, Indonesia dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan ekspornya. Pengurangan impor pengolahan hilir memungkinkan Indonesia untuk memproduksi beberapa produk jadi yang saat ini diimpor, mengurangi ketergantungannya pada produsen asing. Memproses nikel dalam negeri memungkinkan Indonesia untuk mengumpulkan lebih banyak pajak royalti yang dapat diinvestasikan kembali ke layanan publik. Sebagai kesimpulan, pengolahan nikel hilir merupakan keharusan strategi bagi Indonesia. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.